Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam video kali ini kita akan membahas tentang senyawa kovalen polar dan nonpolar. Jika dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas berdasarkan jumlah ikatan kovalen itu ada kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, kalau berdasarkan asalnya, asal pasangan elektron, maka ada kovalen koordinasi. Nah, sekarang berdasarkan kepolarannya atau sifat kutubnya nanti, pengkutubannya. Antum sudah melakukan percobaan pencampuran minyak dan air. Kira-kira gimana hasilnya? Tidak nyampur ya. Yuk kita lihat kenapa ya bisa kayak gitu. Kita lihat video berikut ya. Coba di sini videonya. Have you ever noticed that oil floats on top of water? Ini It has to do with apa how yang akan water terjadi ketika air dan minyak dicampurkan. Nah, ternyata dia nggak nyampur. Kalau kita percepat aja ya. Nah, antum masukkan minyak kayak gitu ya tadi ya kira-kira. Bahkan setelah antum aduk sekalipun tidak menyatu. Nah, seperti itu yang melakukannya. Air yang bulat-bulat ini, sedangkan minyak rantai yang panjang itu. Nah, ujung-ujungnya minyak akan kemana? Minyak akan naik ke atas, sedangkan air tetap di bawah. Kenapa minyak yang di atas? Ya, karena massa jenis minyak lebih ringan daripada air. Lalu, ketika antum tambahkan sabun, apa yang terjadi pada minyak dan air? Ternyata minyak dan airnya bagaimana? Minyak dan airnya menyatu, jadi kayak susu ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, kalau tadi kita bahas, minyak dan air, ternyata dia tidak bisa nyatu. Ada sekat di antara mereka, seakan-akan ada sekat. Kenapa seperti itu? Karena air dan minyak punya sifat yang berbeda. Air sifatnya polar, sedangkan minyak bersifat non-polar. Nah, mereka tidak dapat menyatu. Lalu ketika antum tambahkan sabun, sabun akan menjadi jembatan antara minyak dan air. Kenapa? Karena sabun punya sifat polar, juga punya sifat non-polar. Gambaran kayak gimana? Gambarannya seperti ini, yang di kanan. Ini yang hijau, itu adalah sabun ya, dengan ekor-ekornya ini. Nah, sedangkan yang biru luar itu adalah air, yang kuning itu adalah minyak. Dan yang hijau itu adalah sabun beserta ekornya. Nah, sabun itu punya rantai panjang, ada kepala yang suka air, dan ekornya tidak suka air. Sehingga apa? Kepala yang suka air akan mendekat dengan molekul air atau berikatan dengan molekul air, sedangkan yang tidak suka air atau hidrofobik istilahnya ekornya, dia akan berikatan dengan minyak. Nah, itulah yang menyebabkan air dan minyak bisa menyatu oleh sabun. Jadi sabun sebagai jembatan antara mereka ya. Nah, penjelasannya, lalu apa yang disebut dengan polar dan non-polar? Apakah itu? Nah, kali ini kita bahas ya. Kepolaran. Nah, polar itu berarti apa? Berarti kutub. Berasal dari kata ini ya. Nah, polar itu berasal dari kata pol. Artinya apa? Kutub. Pengkutuban. Ada kutub di sana. Kalau antum lihat ada kutub utara, kutub selatan, ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, kalau antum ingat lagi pada materi kemarin lagi tentang ikatan ion, itu kan terjadi serah terima antara atom positif ke atom serah terima antara atom logam ke atom non logam, sehingga apa? Terbentuk ion positif dan ion negatif. Antara positif dan negatif mereka tarik menarik. Itu ikatan ion. Ada serah terima elektron. Lalu bagaimana dengan kovalen? Kalau kovalen dia tidak terjadi serah terima elektron, tetapi mereka melakukan pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi mereka berikatan. Kita pakai bareng yuk elektronnya gitu ceritanya. Karena ini sama-sama butuh. Nah, ini ada dua gambaran ikatan kovalen. Yang satu ini disebut dengan nonpolar nanti.
Sedangkan yang ini berarti dikatakan polar. Bedanya di mana? Nah, kalau kepolaran itu diartikan kutub, maka kutub itu artinya apa nanti bahasanya lebih ke arah kutub cenderung positif dan cenderung negatif. Jadi ada khusus untuk senyawa kovalen, ada yang cenderung positif, ada yang cenderung negatif. Kalau ion kan jelas ya, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kalau kovalen dia tidak. Nah, untuk non polar berarti tidak apa? Tidak ada kutub. Tidak ada kutub. Jadi tidak ada yang cenderung positif, tidak ada juga yang cenderung negatif. Sedangkan yang polar berarti ada kutub. Ada yang cenderung positif, ada yang cenderung negatif. Kita lihat di sini hidrogen fluorida. Nah, ketika berikatan, ternyata nih awan elektronnya lebih tebal di bagian F-nya. Kenapa? Karena F-nya lebih suka elektron dibandingkan hidrogen. Akibatnya apa? Elektron itu lebih tertarik ke arah F, maka F itu lebih cenderung negatif. Bahasanya cenderung ya. Sedangkan H itu cenderung positif. Kenapa dibahas cenderung, tidak dibahas positif aja? Karena mereka berikatan, tidak saling ngepas gitu. Tapi makanya sih kondisinya di F itu lebih negatif, sedangkan yang di H itu lebih positif. Nah, kepolaran ini nanti ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh perbedaan keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan. Semakin besar perbedaan keelektronegatifannya, maka dia semakin polar. Biasanya kalau perbedaan keelektronegatifan itu lebih besar dari 0,5, maka disebut dengan senyawa polar nanti, atau ikatan polar. Nah, Bu, bagaimana cara menentukannya? Nah, untuk menentukannya nanti kita bahas kayak gini ya. Ada yang disebut dengan polar, ada yang disebut dengan non polar atau tidak punya kutub. Nah, untuk yang pertama, kita lihat polar. Kapan dia dikatakan polar, kapan dikatakan non polar? Yang pertama, untuk molekul diatomik. Diatomik artinya apa? Ada 2 atom. Nah, ini gimana? Dia akan dikatakan polar kapan? Ketika unsur penyusunnya beda. Penyusunnya beda. Contoh apa? Contoh HF sampai HF gitu ya. Terus ada lagi HBr 2 ya, HBr hanya 1, BR-nya 1 di diatomik 2. Terus ada lagi HCl misalnya. Nah, bagaimana untuk nonpolar? Nonpolar, kalau molekul diatomik, dia dikatakan nonpolar ketika kapan? Ketika unsur penyusunnya sama. Unsurnya sama. Kayak gimana? Contoh, H2 gitu. Hanya ada 2, H dengan H. Mereka sama kuat, ibarat tarik tambang, H narik juga, FH ini juga narik, dan mereka sama-sama kuat kekuatannya. Makanya kan nggak ada kutub, gaya tariknya sama gitu. Terus apalagi F2, N2, O2, dan sebagainya. Jadi yang sejenis ya 2, 2, 2 gitu. Itu untuk molekul diatomik. Lalu, bagaimana jika molekul poliatomik? Molekul poliatomik, banyak atom. Poli, atomnya lebih dari 2. Contoh. Nah, untuk yang polar, itu kapan dia dikatakan polar? Ketika dia punya PEB. PEB apaan itu, Bu? Gitu. PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Elektron bebas. Ini khusus untuk apa? Khusus untuk atom pusat.
Atom pusat. Di PEB-nya hanya atom pusat ya. Maksudnya atom pusat punya PEB gitu. Maka bentuknya nanti akan seperti bentuknya akan asimetris atau tidak beraturan. Sedangkan untuk nonpolar, dia atom pusat tidak punya PEB. Pusat tidak punya PEB. Biasanya kayak gimana? Bentuknya simetris biasanya. Contoh kayak gimana? Nah, untuk poliatomik, kita fokusnya kemana? Kita fokusnya kan tadi ke PEB ya. Kalau di atomik jelas, kalau dia beda, maka dia pasti biasanya polar. Kalau dia sama, maka non-polar. Nah, untuk poliatomik ini kita harus buat konfigurasinya. Kita harus buat rumus Lewisnya, tentukan PEB-nya. Dari mana, Bu? Contoh ya, contoh di sini adalah H2O. H2O poliatomik atau diatomik? Poli ya. Kenapa? Karena walaupun H dan O, hanya H dan O, tapi di sini kan H-nya 2, O-nya 1. Jadi berapa atomnya? 3. Kalau lebih dari 2, maka itu disebut dengan poliatomik. Ada 3 atom di sini. Maka kita buat konfigurasinya dulu. Kita buat rumus Lewisnya dulu. Berarti kalau misalnya diketahui nomor atom H itu adalah 1, O itu adalah 8. Kita buat konfigurasinya dulu. H1, EV sama dengan 1. Kalau H mencapai stabil dengan cara tangkap 1. Nah, kalau O 8, 2, 6, EV-nya adalah 6. Kalau 6 dia gimana caranya? Tangkap 2 gitu ya, 2 elektron. Oke, cukup sampai di sana. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah kita buat rumus Lewisnya. Ini nggak muat ya, kita lanjutkan ke sini ya. Rumus Lewis dari H2O. Nah, ini kita buat seperti ini. Gitu. H2O. Siapa yang di tengah? H atau O? Ingat, atom pusat jumlahnya lebih sedikit. H jumlahnya 2, O jumlahnya 1. Siapa yang lebih sedikit? Ya, O. O, oke. Dikelilingi oleh H. H, sip. Saya tanyakan dari yang paling luar, dari H butuh berapa? Dia tangkap 1 atau butuh 1. Maka dia harus korbankan dulu elektronnya sebanyak 1. Butuh 1, maka dia korbankan 1, maka O akan ngasih 1. Ini butuh 1, juga korbankan dulu 1, maka akan dikasih 1 oleh O. Lengkapi elektron valensi. H elektron valensinya sudah 1, sudah sama ya. Terus O elektron valensinya ada 6. Baru 2 yang kita gambarkan. Digambarkan 4 lagi ya. 1, 2. Bikin berpasangan ya. 2, 2, 3, 4. Ketika kita lingkari, H dilingkari, ini dia stabil dengan bentuk duplet. Ada berapa elektronnya? 1, 2. Jadi ketika dilingkari juga lingkar yang punya dia dan yang diberikan oleh O. 1, 2, duplet. Sedangkan O yang di tengah, kita lingkari. Lingkari yang punya O dan yang diberikan oleh H. Berapa elektronnya sekarang yang ada dalam lingkaran H? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet. Nah, PEB, dia adalah apa, Dik? Pasangan elektron bebas yang terdapat di atom pusat. Ingat, di atom pusat ya. Nah, atom pusatnya siapa? Si O. Ada elektron bebas nggak? Ada. Yang mana? Yang ini nih. Disebut dengan elektron bebas. Dia bebas. Kalau kita buat rumus gasnya kayak gini ya. H, ini 1. O, H. Kalau kita ini harus tuliskan lagi ini. Nah, ini 1, 2 ini disebut dengan apa? PEB. Pasangan elektron bebas. Ada berapa pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh H2O? 1, 2. Jadi 2 pasang. Kalau 2 pasang artinya 4 elektron ya. 2. Nah, yang garis-garis ini itu sebenarnya dengan PEI. Apa itu PEI? Pasangan elektron ikatan. Jadi berikatan. Ada berapa pasangan elektron ikatan pada H2O?
1, ini 2. Sama dengan 2. Sama. Karena dia punya PEB, maka H2 ini bersifat apa? Polar. Itu nanti bahasanya ya. Nah, itu untuk yang molekul poliatomik bagian polar. Lalu bagaimana untuk molekul poliatomik untuk nonpolar? Saya naik ke atas ya. Naik ke sini aja deh. Nah, kita pakai contoh. Example-nya adalah siapa ya? Oh ya, CO2 misalnya. CO2. Sederhana aja ya. CO2 nomor atom C itu sama dengan 6, O8 dia. Kita konfigurasikan. C6 berarti 2,4. Elektron valensinya adalah ya Fe-nya 4. Untuk stabilnya gimana? Maaf, ini 4 ya. Tangkap 4. Sip. Biar jadi 8 ya. O8 berarti konfigurasinya 2, 6. Fe-nya berapa? Fe-nya sama dengan 6. Biar jadi 8 gimana? Tangkap 2. Oke. Kita buat ininya. Kita buat strukturnya. CO2. Oke, kita gambarkan. Siapa yang di tengah? C atau O? C-nya ada berapa? Ada 1. O-nya ada 2. Berarti siapa yang lebih sedikit? Si C. Maka C yang di tengah. C dikelilingi oleh berapa O? 2O. Siap. Nah, selanjutnya gimana setelah buat kerangka? Tanyakan kepada atom terluar. Siapa atom terluarnya? O butuh berapa? Dia tangkap 2, maka dia harus korbankan berapa elektron dulu? Yap, sebanyak yang dia butuhkan. Korbankan 2, maka akan dikasih 2 oleh C. Oke, ya. Si O ini butuh berapa juga? Juga butuh 2. Korbankan 2, diberikan 2 oleh C. Lengkapi elektron valensi O ada 6. Tinggal berapa lagi? 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Ini juga 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Untuk C elektron valensinya 4. Sudah 4 belum? Sudah. 1, 2, 3, 4 ya. Sudah. Sekarang lingkari yang punya O dan yang diberikan oleh C. Berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lingkari yang punya O dan yang diberikan oleh C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang lingkari yang punya C dan yang diberikan oleh O. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya. Kita gambarkan lagi dalam kerangkanya. C, O, 1. Ini lengkap 1 pasang. Jadi ada berapa? Ada 2 ya. Ini lengkap 2 jadinya. Ada 4 pasang. 1, 2. Selain yang dalam irisan, C punya elektron bebas nggak di sini? Nggak punya ya. Maka di sini dikatakan PEB-nya berapa? 0. Kenapa 0? Karena dia C nggak punya. Bagaimana dengan O ini? Kan O punya. Ingat, PEB-nya adalah untuk atom pusat. Gitu. Bukan atom pinggir. Nah, maka O nggak dihitung karena pusatnya adalah C, maka PEB-nya fokus ke C. Nah, terus PEI. Pasangan elektron ikatannya. Ada berapa? Ada 4 garis ya. 1, 2, 3, 4. Ingat, tapi tidak begitu hitungnya. Dihitungnya tetap 2, 1, 2. PI-nya 2. Pasangan elektron ikatan ada 2. Maksudnya 2 ikatan kovalen rangkap 2. Ini kan kovalen rangkap 2. Satu ikatan kovalen rangkap 2. Ini juga rangkap 2. Ada 2 gitu. Nah, karena PEB-nya 0, maka dapat disimpulkan bahwasanya CO2 itu bersifat non-polar. Nah, antara polar dan non-polar dia tidak bisa bersatu kecuali ada penghubungnya nanti. Nah, mungkin seperti itu. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.